Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam perkebunan. Nah, berjumpa lagi bersama kami ke Lompok 6. Tujuan praktikum kali ini mengetahui kadar lemak pada CPO, kemudian membandingkannya dengan SNI nomor 012901 tahun 2006. Adapun alat yang digunakan yaitu parutan, petri disk, selongsong, timbangan analitik, gelas beaker, gelas ukur, corong kaca, oven, desikator, spatula, heating mantel, labu ukur, kondensor, soklet, klem pengunci, dan selang. Adapun bahan yang digunakan yaitu buah sawit yang lewat matang, kertas saring, vaselin, dan heksan. Prosedur kerja analisa ini pertama-tama dilakukan preparasi alat, kemudian di oven labu lemak dengan suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah itu didinginkan di desikator selama 15 menit dan ditimbang berat kosong labu lemak. Setelah itu preparasi bahan, dihaluskan sampel dengan cara diparut, kemudian dimasukkan ke petri disk, lalu di oven sampel dengan suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian dibentuk kertas saring menjadi lonjong dan dilipat bagian bawahnya dan ditimbang sampel sebanyak 10 gram dan masukkan ke kertas saring dan lipat atasnya. Kemudian perakitkan soklet, diletakkan labu lemak ke heating mantel, kemudian diolesi bagian bawah soklet dengan vaselin. Disambungkan soklet ke dalam labu lemak dan dimasukkan selongsong yang berisi sampel ke dalam soklet. Lalu masukkan heksan yang telah ditakar di dalam soklet hingga sifon penuh dan labu lemak terisi heksan. Kemudian disambungkan kondensor dengan soklet dan dikunci kondensor dengan klem pengunci agar kokoh dan tegap. Setelah itu diatur water in dengan cara menyambungkan selang dari keran ke lubang water in. Kita atur juga water out, proses ekstraksi lemak. Nyalakan keran, kemudian dinyalakan heating mantel dengan suhu 70 derajat Celcius selama 5-6 jam. Lamanya waktu yang digunakan tergantung dari sampel yang digunakan. Contohnya, jika sampel yang digunakan buah sawit lewat matang, maka dilihat dari pelarutnya yang mulanya berwarna kuning karena tercampur dengan lemak buah sawit lewat matang, menjadi jernih dan tidak berwarna. Pelarut yang berubah warna jernih tersebut menandakan proses pengekstraksi selesai. Jika sampel yang digunakan adalah kernel atau buah sawit mentah, maka parameternya adalah menghitung siklus atau juga dengan penetapan waktu. Kemudian diambil labu lemaknya dan diopen dengan suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam dan didinginkan di desikator selama 15 menit, ditimbang labu lemak lalu dilakukan pengopenan, pendinginan, penimbangan hingga konstan. Prinsip kerja soklet yaitu ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru, sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut konstan. Dengan adanya kondensor, jika pipa sifon telah penuh dengan pelarut, maka pelarut akan kembali ke labu lemak. Proses ini disebut satu siklus. Siklus ini akan terjadi berulang-ulang. Semakin banyak terjadinya siklus, maka proses pemisahan lemak akan maksimal. Berikut adalah tabel hasil pengamatan, yaitu didapatkan kadar lemak sebesar 69,51%. Untuk perhitungan kadar lemak tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. Hasil persen lemak tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Varietas tanaman yang paling banyak dibudidayakan adalah Tenera. Secara komersial, jenis ini paling menguntungkan karena mampu menghasilkan minyak lebih banyak. Perbedaan ketebalan daging buah kelapa sawit menyebabkan perbedaan jumlah kadar lemak sawit yang dikandungnya. Kadar lemak paling tinggi terdapat pada varietas Tenera, yaitu mencapai 22-24%, sedangkan pada varietas Durat hanya 16-18%. Lemak dalam minyak berkembang menurut umur tanamannya sampai batas umur tertentu. Produksi mencapai batas tertinggi tertentu, kemudian makin menurun dengan pertambahan umur tanaman. Dengan pemeliharaan yang intensif sejak mulai tanam, diharapkan kelapa sawit mempunyai masa non produktif yang pendek. Dengan demikian, kelapa sawit mampu lebih cepat berproduksi, dan tentu saja hal ini akan menguntungkan pihak petani kelapa sawit karena akan mendapatkan hasil kadar lemak yang optimal. Mutu CPO yang dihasilkan sangat ditentukan oleh mutu TBS, sedangkan mutu TBS yang dipengaruhi oleh sistem panen. Kesalahan pada langkah pengumpulan hasil dapat mengakibatkan mutu CPO tidak memenuhi syarat. Sebagai akibatnya dapat memperkecil efisiensi pengolahan. Panen yang tidak terkendali akan menyebabkan kehilangan CPO serta penurunan mutu produksi. Faktor penting yang cukup dipengaruhi adalah kematangan buah. Apabila pemanenan buah dilakukan dalam keadaan lewat matang, maka minyak yang dihasilkan mengandung ALB dan persentase tinggi, lebih dari 5%. Sebaliknya, jika pemanenan dilakukan dalam keadaan buah belum matang,
Selain kadar ALB-nya rendah, rendamen minyak diperoleh juga rendah. TBS hasil pemanenan harus segera diangkut ke pabrik untuk diolah lebih lanjut. Pada buah yang tidak segera diolah, maka kandungan ALB-nya semakin meningkat dan dapat memperkecil kadar lemak. Dalam sterilizer dilaksanakan perebusan selama 90 menit dengan suhu uap panas 120-150 derajat Celcius. Pada stasiun penerimaan buah yang diterima ditimbang dengan teliti agar didapat hitungan rendamen yang tepat. Kemudian diolah agar tidak terjadi pelukaan pada buah yang dapat meningkatkan ALB dan menurunkan kadar lemak. Nah, jadi dari hasil kadar lemak yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa hasil kadar lemak sebesar 69,51%. Buah yang paling banyak menghasilkan minyak memiliki rendamen tertinggi adalah pada saat umur keadaman 10-20 tahun, lalu menurun pada umur 20 tahun ke atas. TBS yang dipanen hendaknya pada praksi 1, 2, dan 3, karena praksi ini buah dalam keadaan matang dan kandungan minyaknya tinggi. Buah yang harus dipanen harus diangkut ke pabrik agar diolah. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pelukaan pada buah yang dapat menyebabkan peningkatan asam lemak bebas. Sekian dulu ya, semoga bermanfaat. Pergi ke warung membeli ciki. Bagido, Belinya lebih dari satu. asik. Cukup di sini pertemuan kita kali ini. Sampai berjumpa di lain waktu. Thanks for watching dan sampai jumpa. Bye.